Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar lagi, belajar dari rumah. Hari ini kita sudah sampai tema 6, subtema 3. Untuk hari ini kalian akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Siapkan bukumu. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui berbagai macam perpindahan panas. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang pengaruh kalor atau panas terhadap kehidupan kita sehari-hari. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ada gambar seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Ada juga orang yang sedang menjemur baju dan 2 orang anak yang sedang mengamati tremos. Gambar-gambar tersebut merupakan salah satu contoh penerapan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari. Panas dapat dimanfaatkan untuk memasak, panas matahari untuk mengeringkan baju, dan juga pembuatan tremos untuk menghangatkan air. Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian membantu ibumu memasak? Nah, ketika memasak, baik memasak sayur ataupun memasak nasi, alat yang digunakan untuk mengaduk sayuran biasanya menggunakan spatula yang terbuat dari kayu. Mengapa tidak menggunakan sendok sayur yang terbuat dari besi? Ya, betul anak-anak. Jika kita menggunakan sendok sayur yang seluruh bahannya terbuat dari besi, maka tangan kita akan panas. Berbeda dengan jika kita mengaduk sayuran atau masakan tersebut menggunakan spatula atau sendok yang berasal dari kayu, maka tangan kita tidak akan terasa panas. Nah, itu tadi salah satu contoh penerapan penggunaan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita memanfaatkan bahan dari kayu supaya panas dari masakan tidak menjalar ke sendok yang kita gunakan. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang memiliki kemampuan menghantarkan panas dengan baik, dan ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik itu disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator. Sedangkan ada juga bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari besi, aluminium, dan juga tembaga. Contohnya seperti garpu, sendok, panci, wajan, dan juga sendok sayur yang terbuat dari aluminium. Panci dan wajan sengaja dibuat menggunakan aluminium supaya panas dari api dapat menjalar ke panci dan wajan sehingga dapat membuat masakan kita menjadi cepat matang. Bahan yang kedua yaitu isolator. Bahan yang terbuat dari kayu, kain, dan plastik adalah contoh dari bahan isolator. Contohnya seperti meja kayu, kursi kayu, kaos tangan yang terbuat dari kain, serbet, handuk, ember, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya di sekitar kalian banyak anak-anak benda-benda yang terbuat dari bahan isolator. Bahan isolator ini adalah bahan yang sulit untuk menghantarkan panas. Selanjutnya, kalian
akan mengetahui bahwa bahan konduktor dan isolator itu dapat langsung diterapkan pada sebuah benda. Contohnya seperti pada gambar, yaitu panci. Pada panci tersebut ada beberapa bahan atau bagian yang menggunakan bahan isolator dan konduktor. Seperti contohnya, pada pegangan panci dan di bagian atas tutup panci dibuat dari bahan isolator. Hal ini bertujuan supaya ketika kita memegang panci tersebut, ketika dalam keadaan panas, maka panas itu tidak dapat menjalar ke bagian pegangan panci. Kemudian bagian panci itu yang terkena dengan api dibuat dari aluminium supaya panas api itu dapat dengan mudah merambat melalui panci dan membuat masakan kita cepat matang. Penerapan kalor pada kehidupan kita sehari-hari juga dapat kita lihat pada benda yang disebut apa anak-anak? Ya, betul, tremos. Tremos ini memanfaatkan bahan yang terbuat dari konduktor dan juga isolator. Pada bagian luar tremos itu dibuat dari bahan isolator, yaitu plastik. Dan bagian sebelah dalamnya itu terbuat dari bahan konduktor. Nah, anak-anak, coba sebelumnya kalian harus tahu bagaimana tremos itu dapat ditemukan dan diciptakan. Tremos itu diciptakan oleh seorang ahli yang berasal dari luar negeri bernama Sir James Dewar. Tremos ini diciptakan pada tahun 1902. Awalnya, Sir James Dewar ini membuat tremos dengan tujuan untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Apalagi Sir James Dewar ini tinggal di Eropa, di mana Eropa itu cuacanya sangat dingin, sehingga dia ingin supaya minuman susu untuk bayinya itu tetap hangat, sehingga dia menciptakanlah tremos. Tremos ini tersusun dari beberapa bagian. Pada bagian atas terdapat penutup tremos yang terbuat dari gabus. Kemudian di bagian dalam tremos berbahan dasar dari konduktor yang berasal dari lapisan perak. Dan di antara lapisan perak tersebut terdapat ruang hampa yang bertujuan supaya panas yang berasal dari air itu tidak merambat keluar, sehingga air dalam tremos tetap terjaga menjadi panas. Nah, coba kalian perhatikan gambar tremos tersebut, dan pada gambar tremos itu terdapat beberapa penjelasan terkait dengan bagian dalam tremos. Itu dinamakan dengan gambar cerita. Untuk apa anak-anak gambar cerita itu? Jadi, gambar cerita itu memiliki beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita ini biasanya sering ditemukan di sampul buku cerita ataupun isi dalam buku cerita sendiri. Kemudian terdapat pada majalah, buku-buku pelajaran, brosur, dan juga poster. Nah, simaklah gambar contoh dari gambar cerita. Yang pertama, untuk gambar poster bisa anak-anak perhatikan. Contohnya yaitu poster tentang virus corona COVID-19. Di situ diceritakan ada tentang gejala
terkena COVID dan juga cara pencegahan virus. Yang kedua, gambar cerita pada sampul buku tema 6 kelas 5, judulnya Panas dan Perpindahannya. Kemudian yang ketiga, pada sampul buku cerita yang berjudul Maling Kundang. Setiap gambar cerita itu dibuat dengan tujuan dan maksud tertentu dari pembuatnya untuk menyampaikan informasi kepada yang melihat ataupun yang membacanya. Nah, perhatikan anak-anak, contohnya tentang poster tadi, virus corona. Kesan dari gambar cerita itu menceritakan tentang gejala virus COVID-19, yaitu ditandai dengan demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, letih lesu, dan gangguan pernafasan, serta menceritakan tentang cara pencegahan virus, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, menutup mulut ketika batuk, dan menjaga jarak, dan tentunya tetap menjaga keselamatan. Nah, itu tadi anak-anak pelajaran kita hari ini tentang penerapan KALOR dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga tentang apa itu gambar cerita dan tujuannya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.